Saya Rona Binham, founder ronapresentasi.com dan juga kreator dari template slides. Di video ini saya akan mendemokan mudahnya membuat slide mengajar yang menarik dan berkelas menggunakan template slides. Dan langsung saja saya akan tunjukkan langkah-langkahnya. Jadi untuk membuat slide menggunakan template, langkah awalnya Anda harus sudah punya outline presentasi terlebih dahulu supaya lebih mudah Anda menentukan nanti template yang tepat yang akan Anda pakai. Ini adalah contoh outline-nya. Contoh outline, ada 17 slide. Dengan kita punya outline, kita juga akan lebih jelas konten apa yang kita masukkan ke dalam tiap slide. Nah, dari situ nanti kita juga akan lebih gampang menemukan visual yang relevan. Nah, sekarang saya akan langsung demokan saja. Untuk template yang akan saya pakai di video ini adalah template yang seri keempat. Ini adalah template yang akan saya gunakan ya. Nah, untuk menggunakan template, cara yang sangat mudah. Anda pilih slide yang ada di template yang relevan dengan konten Anda ya. Kemudian di copy, lalu di paste. Saya akan kasih contoh. Di sini Anda bisa copy satu slide, kemudian Anda paste di outline, lalu Anda edit. Bisa juga beberapa slide sekaligus. Namun supaya Anda lebih mudah mempelajari video ini, saya akan copy satu slide, kemudian saya edit. Untuk yang pertama, di sini ada judul. Untuk judul saya akan langsung pakai slide judul. Slide judul dari template ya. Saya copy. Lalu masuk ke outline. Saya klik di bagian slide judul sebelah kiri, kemudian klik kanan, lalu paste. Nah, di sini kita bisa ganti dulu tulisannya yang ada di slide template dengan konten atau materi kita, judul materi kita. Caranya langsung di copy aja dari outline, diseleksi seperti ini, klik kanan, copy, lalu masuk ke slide template, lalu seleksi bagian judul, setelah itu klik kanan, lalu klik paste, keep text only, seperti ini. Setelah itu kita bisa atur ukurannya. Kita juga bisa ubah menjadi huruf besar semua. Kemudian di sini, karena ini hanya seperti ini outline-nya, saya bisa tambahkan misalnya nama. Setelah itu ganti gambarnya. Di sini gambar dan gambar laptopnya tergroup. Jadi untuk mengedit Anda klik, kemudian klik sekali lagi pada gambar yang ada di dalam laptop. Kemudian klik kanan lalu change picture from a file. Kemudian silakan Anda ganti dengan gambar baru yang sesuai. Kemudian ini bisa juga diatur ya penempatan objeknya. Caranya klik picture, crop. Kemudian kita bisa tarik ke sini. Saya akan coba putar ya supaya menghadap ke sini posisinya. Jika slide sudah diedit, lalu hapus outline-nya. Kemudian masuk ke sini, poin bahasan ya, konten poin bahasan. Kita buka template, kita cari slide yang bisa kita gunakan. Di sini saya akan menggunakan yang ini. Copy, kemudian klik pada outline, klik kanan, paste. Di sini kita atur dulu. Untuk di slide template-nya, caranya kita klik dulu. Kemudian di sini, save format, selection pane. Saya akan hapus yang bagian bawah. Di sini. Saya akan sembunyikan saja. Klik di sini, ikon mata kecil. Kemudian yang nomor 3 juga akan saya hapus karena saya hanya butuh 2.
Kemudian saya akan atur posisinya, saya geser sedikit ke bawah. Kemudian kita copy, paste di sini. Kemudian kita boleh kecilkan. Lalu kita copy lagi ya. Kita paste di sini. Kemudian yang di sini kita copy, kita paste di sini. Saya akan geser sedikit tulisannya ke sebelah kiri. Seperti ini. Di sini tidak akan saya buat bold, saya klik. Untuk yang poin kedua, saya geser sedikit ke atas. Kemudian ganti gambar. Di sini saya akan menggunakan gambar yang sama dengan judul. Seperti ini. Kemudian kita bisa atur ya penempatan objeknya. Outline-nya dihapus. Berikutnya kita masuk ke poin pembahasan pertama. Kita buka template. Saya pakai yang ini saja. Tidak pakai gambar. Lalu ini akan saya copy. Saya buat huruf besar semua, uppercase. Kemudian outline-nya dihapus. Lalu masuk ke di sini ada 2 poin ya. Berarti 2 daftar poin. Masuk ke template. Saya pakai yang ini. Saya paste di sini. Kemudian kita copy. Kita copy outline-nya, kita paste pada slide template. Kita bisa atur ini. Supaya di tengah, save format, align center. Ini kalau mau diubah jadi huruf besar, klik di sini. Uppercase. Kemudian kita copy lagi dari outline, kontennya, konten tertulisnya, kita paste. Lalu kita boleh besarkan. Kita besarkan dari sini boleh, dari sini juga boleh. Tapi kalau saya lebih suka dari sini. Di sini outline-nya akan saya hapus dulu. Lalu kita akan ganti gambarnya. Kemudian saya atur penempatan objeknya seperti ini. Kemudian masuk ke sini. Berupa pertanyaan terbuka. Kita pakai slide yang ini. Kita copy, kemudian kita paste. Lalu kita copy konten dari outline, kita paste di sini. Kita boleh atur, kita ubah jadi huruf besar semua juga boleh. Kemudian outline dihapus karena ini tidak memerlukan gambar. Masuk ke sini. Kita masuk ke template kembali. Saya akan gunakan slide yang ini. Copy. Kemudian masuk ke sini. Kita paste. Lalu kita copy tulisannya. Kita
paste. Untuk yang ini, karena tidak saya perlukan, saya akan sembunyikan. Outline-nya saya hapus, kemudian saya akan ganti gambarnya. Kita bisa atur penempatan objeknya. Seperti ini. Tulisannya akan saya besarkan. Kita masuk ke outline berikutnya. Di sini berupa daftar poin ya. 1, 2, 3, 4, 5. Kita cari daftar poin yang 5. Saya bisa pakai yang ini. Copy. Kemudian saya akan paste. Lalu kita copy konten dari outline, kita paste pada slide template. Atur, saya buat huruf besar semua. Kita copy semua 5 poinnya. Kemudian masuk ke sini. Di sini gender saja ya. Masuk. Kemudian kita paste. Kita paste lagi. Kita paste di poin yang terakhir atau poin yang kelima. Untuk mata pencaharian ini saya akan ganti dengan istilah lain supaya lebih ringkas. Lalu outline-nya dihapus. Setelah itu ganti gambarnya. Saya akan ganti gambarnya, caranya klik kanan, change picture from a file. Karena background-nya untuk gambar ini warnanya putih atau transparan, maka saya akan atur picture format, picture border, saya kasih border seperti ini. Untuk yang lain saya kasih border aja semuanya dulu, karena saya akan menggunakan jenis gambar yang sama. Lalu masuk ke slide berikutnya, modelnya sama dengan yang ini, jadi saya gunakan slide pertanyaan yang sebelumnya di slide 5. Saya akan copy di sini. Copy, paste ke sini. Kemudian kita bisa atur, kita ubah menjadi huruf besar semua. Outline-nya dihapus. Kemudian masuk ke sini. Kita cari di slide template, atau bisa juga kita pakai slide yang sudah di copy sebelumnya. Saya bisa pakai slide yang ini. Saya paste ke sini. Lalu di copy kontennya, konten tertulisnya, paste ke sini. Outline-nya dihapus. Setelah itu kita ganti gambarnya, change picture from a file. Kalau kita ingin atur penempatan objeknya ya, jangan lupa klik pada gambar atau gambar fotonya, picture format, crop, lalu kita bisa geser seperti ini. Bisa juga kita atur seperti ini. Silakan nanti disesuaikan. Kita masuk ke outline berikutnya. 4 poin. Berarti layarnya berupa daftar poin. Kita cari yang 4. Saya pakai yang ini. Copy.
kemudian kita paste di sini. Kita ganti dulu, kita copy dulu ya konten dari outline. Seperti ini. Poin kedua, poin ketiga, kemudian poin keempat. Setelah itu outline-nya dihapus, kita ganti fotonya, masukkan gambar yang relevan ya. Kemudian masuk ke poin kedua, ganti fotonya. Kemudian yang ketiga, kemudian yang keempat. Masuk ke outline berikutnya. Berarti 3 poin. Saya pakai ini. Saya paste. Kita ganti dulu. Kita copy outline. Masukkan ke slide template. Saya akan ganti uppercase. Di sini saya akan copy yang berbahasa Indonesia saja. Kemudian outline-nya dihapus. Kita ganti gambarnya. Lalu masuk ke sini. Ini poin yang kedua ya. Ini poin yang pertama itu tadi ini. Poin yang keduanya ini. Saya akan menggunakan desain yang sama. Saya copy dari sini. Udah paste ke sini. Kita copy konten tertulisnya dari outline, masukkan ke slide template. Ganti menjadi huruf besar semua. Kemudian kita bisa atur. Nomornya kita ganti nomor 2. Outline-nya dihapus. Masuk ke slide berikutnya. Sebenarnya ini satu pengertian, hanya saja ini dipisah-pisah untuk memperjelas. Saya masuk ke slide template, saya akan cari slide daftar poin, tapi dengan satu gambar. Saya akan gunakan slide yang ini. Copy. Masuk ke sini. Paste. Kita copy dulu konten tertulisnya dari outline ke slide template. Untuk yang headline-nya kita bisa sembunyikan. Kemudian gambarnya juga bisa kita geser ya. Kita geser sedikit ke tengah. Lalu kita atur yang di bagian sini. Kita geser ke atas. Kita geser lagi ke atas. Poin yang ketiga. Saya juga akan geser ke atas. Nah, seperti ini. Silakan nanti untuk Anda diatur ya posisinya agar pas dan enak dilihat. Gambarnya diganti.
Jika sudah selesai, ini dihapus outline-nya. Kemudian masuk ke sini. Di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Saya tidak akan menggunakan gambar untuk yang ini. Saya gunakan slide ini. Kemudian paste ke sini. Kita bisa atur di sini ya. Saya ganti huruf besar semua. Kemudian yang di bagian sini, saya akan kecilkan. Tekan shift, tahan, kemudian tanda panah ke bawah ditekan. Kemudian kita bisa geser seperti ini. Kemudian diseleksi, save format, align, distribute vertically. Kemudian kita copy masing-masing poinnya ke sini. Outline-nya dihapus, kemudian ganti fotonya. Klik pada foto, klik kanan, from a file. Kemudian untuk mengatur penempatan objek ya, klik picture, crop. Saya akan geser seperti ini. Kemudian kita masuk ke kesimpulan. Untuk di sini saya akan gunakan desain yang sama dengan ini. Di sini tanda tanyanya akan saya hapus saja. Kesimpulan, di copy, kemudian kita paste di sini. Kita ganti jadi huruf besar. Warnanya dihapus. Atau boleh juga kita kecilkan untuk yang lingkaran di sini. Kemudian kita tempatkan di sini. Lalu di sini ada 3 poin. Di sini ada 2 poin. Kita masuk ke slide template. Kita copy di sini. Kemudian di copy kontennya, paste pada slide template. Kemudian kita atur. Setelah itu kita ganti gambarnya. Saya akan atur penempatan objek gambarnya. Seperti ini. Outline-nya dihapus. Kita masuk ke sini. Di sini ada 2 poin.
1, 2, 3. Berarti di sini 4 dan 5. Saya akan gunakan desain yang sama. Ini saya duplikat. Saya paste di sini. Kemudian yang di sini saya copy, saya paste di nomor 2. Untuk yang nomor 3-nya diseleksi, save format, selection pane, kita bisa sembunyikan. Lalu kita boleh geser seperti ini. Di sini saya tulis nomor 4 dan 5. Warnanya dihapus. Gambar diganti seperti ini. 17 slide sudah selesai dibuat. Tapi sebelum Anda menyudahi proses editingnya, Anda cek kembali semua konten presentasi Anda dari slide 1 ya sampai dengan slide yang terakhir. Silakan dicek. Misalnya di sini saya akan geser sedikit ke bawah. Kemudian di sini saya akan geser ke kiri, sedikit ke kiri. Selanjutnya silakan cek juga animasinya, mulai dari slide pertama. Anda bisa lihat ya, animasinya tidak terhapus. Slide yang dibuat langsung ada animasinya. Jika sudah selesai, selanjutnya kita bisa simpan, Ctrl S. Kita coba lihat di sini slide sorter. Ini adalah slide yang berhasil dibuat dengan menggunakan template. Anda bisa lihat sendiri hasilnya ya. Slide-nya terlihat menarik, dinamis, dan enak dilihat karena penggunaan warnanya juga pas. Terakhir sebelum saya akhiri video ini, saya tadi terlupa. Jika Anda ingin mengganti warna, Anda bisa ganti dengan 2 cara. Cara yang pertama, Anda ganti satu persatu sesuai dengan objek yang Anda inginkan. Contohnya, misal Anda ingin ganti warna shape di sini ya. Klik pada shape-nya, save format, lalu save fill. Nah, Anda bisa ganti nih. Misal pakai warna ini boleh. Saya menggunakan warna ini, silahkan nanti disesuaikan. Bisa seperti ini juga bisa. Kalau Anda ingin ganti warna pada background, klik desain, kemudian format background. Seperti ini. Jadi Anda bisa sesuaikan dengan kebutuhan Anda. Kemudian kalau ganti warna pada teks atau tulisan, diseleksi tulisan atau teksnya, kemudian text color di sini.
Nah, kalau Anda ingin ganti semua slide dengan satu kali klik, maka semua warna akan terganti. Anda bisa memanfaatkan tema warna. Caranya klik desain, kemudian klik di sini, color, lalu gunakan tema warna yang ada di sini. Misal pakai yang ini. Diklik saja. Secara otomatis nanti warna akan terganti. Kita coba yang lain. Ya, Anda lihat warnanya terganti. Kita coba yang lain lagi. Anda perhatikan ya. Jadi warnanya langsung menyesuaikan. Baik, demikian tadi ya untuk video demo mudahnya menggunakan template slides untuk membuat slide mengajar yang menarik dan juga berkelas. Demikian tutorial dari saya, mudah-mudahan ini bermanfaat, bisa memudahkan Anda menggunakan template untuk bikin slide mengajar Anda.